Jadi bagi ini ada lampirannya, ada lampiran nama-nama tenaga non ASN yang masuk ke dalam XTHK2 dan tenaga non ASN yang masuk ke dalam database BKN. Dalam surat edaran ini, kalau yang dapat dilanjutkan pembayaran gajinya 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun 2024, Kepmen Pan RB nomor 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional kesehatan. Untuk kebutuhan JF dan jabatan pelaksana, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada pengadaan tahun 2024 ini juga terbuka untuk penyandang disabilitas. Yang pasti dengan persyaratan yang sama dengan CPNS, yaitu dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya, serta menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamarnya. Selanjutnya, setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut. Paling singkat 2 tahun pada jabatan pelaksana. Jadi pengalaman kerjanya adalah paling singkat 2 tahun untuk pelamar jabatan pelaksana. Untuk pelamar jabatan fungsional di jenjang pemula, di jenjang terampil, di jenjang ahli pertama, paling singkat sama dengan jabatan pelaksana, yaitu berpengalaman minimal 2 tahun. Untuk jabatan fungsional jenjang ahli muda, pengalamannya paling singkat 3 tahun. Semua pengalaman yang di atas itu harus dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Tapi tadi ya teman-teman semuanya ya, paling singkat 2 tahun ini itu secara terus-menerus tanpa putus di jalan. Ya. Ini harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja. Untuk seleksinya sendiri, pengadaan P3K tadi sudah saya sampaikan di depan, harus berkompetisi. Tidak ada yang namanya langsung menjadi P3K. Harus berkompetisi. Ada 2 seleksi yang harus diikuti. Teman-teman semua harus segera. Ini kita mungkin dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama lagi akan kita buka, akan kita umumkan terkait dengan pengadaan P3K. Sementara belum diumumkan, segeralah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Bisa nanti melihat dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan pada pengadaan P3K itu sama dengan dokumen yang dibutuhkan untuk pengadaan CPNS. Hanya saja ada tambahan syarat tadi, harus ada surat keterangan bekerja dari pimpinan unit kerja yang masuk ke dalam database BKN atau sudah bekerja 2 tahun secara terus-menerus yang belum pernah mengikuti CAT. Setelah ini akan kita lakukan uji coba. Kami mohon teman-teman yang masuk ke dalam apa yang kami sebutkan tadi untuk menyiapkan alat-alatnya ya, seperti laptop ataupun komputer. Untuk seleksi kompetensi ya, seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, serta seleksi sosial kultural. Waktu seleksinya adalah 120 menit. Untuk wawancara, waktu seleksinya 10 menit. Jadi total seleksi seluruhnya adalah 130 menit. Ini dikecualikan bagi pelamar disabilitas sensorik netra. Seleksi kompetensi teknis jumlah soalnya 90, seleksi kompetensi manajerial jumlah soalnya 25, seleksi kompetensi sosial kultural jumlah soalnya 20, dan wawancara jumlah soalnya 10. Jadi seluruh soal 145 soal yang dikerjakan dalam jangka waktu 130 menit. Nah, bagi jabatan pelamar jabatan pengelola umum operasional ada perbedaan, yaitu jumlah soal di seleksi kompetensi teknis hanya 45 soal. Untuk manajerial dan sosial kultural serta wawancara jumlah soalnya sama. Ya, teman-teman SD dan SMP yang memenuhi syarat, ketiga syarat yang saya tampilkan tadi itu dapat melamar pada jabatan pengelola umum operasional. Untuk tahun ini P3K, pengadaan P3K tahun 2024 tidak ada nilai ambang batas.
Jadi kelulusan itu berdasarkan secara berurutan atau prioritas. Yang pertama sekali diprioritaskan kelulusan adalah XTHK2. Jadi ada formasi yang dilamar oleh XTHK2, yang dilamar oleh pegawai yang terdaftar dalam database BKN, terus ada pelamar dari pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus, walaupun nilai XTHK2 itu lebih rendah daripada nomor 2 dan nomor 3, tapi XTHK2 akan diprioritaskan untuk lulus terlebih dahulu. Setelah itu, kalau masih ada formasinya, baru akan dipenuhi formasinya atau kelulusannya akan diisi oleh pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non-ASN. Setelah itu, kalau masih ada formasinya, masuk ke dalam pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus. Jadi tidak ada nilai ambang batas dan kelulusannya berdasarkan berurutan atau skala prioritas. Untuk dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, diberlakukan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama, dari unit penempatan atau lokasi berbeda dengan ketentuan berlaku urutan kelulusan. Nah, ini bagi instansi yang melakukan pengelompokan, maka dapat dipenuhi dari pengelompokan tersebut dengan kelulusan secara berurutan, sama dengan yang di depan tadi. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan. Ini bukan otomatis diangkat ya teman-teman, tapi di sini redaksinya adalah dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Kebutuhan bagi pelamar P3K paruh waktu diusulkan oleh PPK kepada Menteri. Jadi harus diusulkan kembali kepada Menteri dan RB oleh Menteri KP. Jadi ini ada lampirannya, ada lampiran nama-nama tenaga non-ASN yang masuk ke dalam XTHK2 dan tenaga non-ASN yang masuk ke dalam database BKN. Dalam surat edaran ini, kalau yang dapat dilanjutkan pembayaran gajinya menggunakan atau mekanisme seperti sebelumnya, itu adalah mereka yang masuk ke dalam XTHK2 ataupun yang masuk ke dalam database BKN. Surat edaran ini berlaku sampai dengan 31 Desember tahun 2024. Setelah ini nanti tidak akan ada pembayaran yang namanya tenaga non-ASN. Karena kita harus menindaklanjuti ya, kita harus patuh terhadap undang-undang khususnya di pasal 66 tahun 2023. Nah, ini beberapa hal mungkin langkah-langkah yang akan kami lakukan, yang akan kami sesuaikan terhadap kebijakan tenaga non-ASN ke depannya. Ya, untuk mekanisme P3K paruh waktu sendiri tadi sudah disampaikan Bapak Ibu semua bahwa belum ada mekanisme atau kebijakan ataupun aturan yang terkait dengan paruh waktu. Makanya oleh karena itu KKP sendiri belum akan melakukan yang namanya mekanisme P3K paruh waktu. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu semua yang usianya masih di bawah 35 tahun sebaiknya dan tidak masuk ke dalam XTHK2, terus tidak masuk ke dalam tenaga non-ASN yang masuk ke dalam database BKN, ya, sebaiknya kami anjurkan untuk mengikuti proses pengadaan CPNS. Ya, mungkin itu Rusdi yang bisa disampaikan, kita banyak diskusi saja. Terima kasih Rusdi.